Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 25 Januari 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas per videonya 8 saham ya. Ini bagian kedua. Untuk bagian pertama nanti video deskripsinya ada di bawah ini ya untuk bagian pertama. Jadi saya mulai langsung dengan bagian kedua ini. Saya bahas pertama adalah Poly ya. Jadi saham Poly ini sepertinya belum pernah saya bahas ya. Memang saya ingatkan dulu ya, saham Poly ini dia fluktuasinya lumayan tinggi ya. Saya belum baca beritanya juga. Cuma di sini saya adalah fokus ke pergerakan harganya ya. Nanti dicek apakah ada aksi korporasi seperti stock split atau right issue dan sebagainya ya. Kalau stock split nggak mungkin ya, di harganya 100 lebih ya. Seperti kadang-kadang ada aksi korporasi seperti right issue atau warrant gitu ya, atau warrant yang jatuh tempo, atau bisa juga karena akuisisi dan lain-lain ya, seperti itu ya. Tapi saya belum baca beritanya kenapa dia naik tinggi. Yang penting di sini yang saya bahas ya, ya bagi yang sudah punya ya, jangan lupa pasang trailing stopnya di area ini ya. Ini saya gambarkan di area 105 ya. Jadi yang kalau sudah punya Poly ini pasang aja trailing stopnya di 105. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 115 silakan tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 115 ya, target price berikutnya kurang lebih sekitar 130 ya. Jadi saya gambarkan garisnya. Kalau mau tambah lagi, jadi naik ke atas 115 tambah lagi boleh, atau average up ya bagi yang sudah punya. Naik ke atas 120 tambah lagi, naik ke atas 125 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price berikutnya sekitar 130. Itu untuk emiten Poly. Nah, terus terang aja ini resikonya tinggi karena volumenya seringkali hilang ya dan tidak liquid ya. Jadi dia mulai liquidnya dan ketika dia berhasil naik breakout ini ya sekitar pertengahan Desember tahun lalu ya. Kemudian dia setelah dia naik kadang-kadang volumenya hilang ya, seperti itu ya. Jadi resikonya tinggi. Kalau naik tinggi, volumenya tinggi, kemudian besoknya volumenya hilang, cenderung koreksi. Ya kalau dia berhasil naik lagi, kalau dia malah turun lagi bisa kembali lagi di area 50 lagi ya. Seperti itu ya, 54-an seperti itu ya. Jadi di sini bagi yang ingin buy, saran saya sih lebih baik tunggu koreksi aja, tunggu di mana buy on weakness di sekitar area 80 rupiah ya, seperti itu ya. Nah, kenapa saya bahas saham ini ya? Memang boleh dikatakan juga saham gorengan ya, dalam tanda petik ya. Sebenarnya sih semua saham itu gorengan, tapi tergantung gorengnya pakai minyak apa ya. Kalau minyaknya bagus ya harusnya kita nggak perlu khawatir seperti itu ya kalau gorengnya pakai minyak bagus. Tapi kalau gorengnya pakai minyak jelek, dalam arti ya, kalau dari perusahaan ini dalam arti fundamentalnya kurang bagus atau memang dia diangkat oleh sekelompok influencer tertentu ya sehingga harganya tiba-tiba naik ya, seperti itu ya, bisa dipermainkan karena dia tidak liquid ya, makanya dia mudah dipermainkan ya oleh beberapa kelompok aja ya. Jadi kalau yang mau buy spekulasi buy on weakness ya tunggu aja di 80. Artinya kalau dia koreksi di bawah 80, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 80 atau tunggu di area ini ya 88 ya. Kalau dia naik ke atas 88 boleh buy atau tambah lagi. Kalau yang sudah spekulasi buy on weakness di bawah ya tambah lagi seperti itu ya. Berikutnya setiap kelipatan 4 rupiah atau 6 rupiah atau 10 rupiah lah, hitungannya lebih gampang ya, boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 105 ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar breakout ke atas 115 dengan target berikutnya di sekitar area 130 ya. Perlu diingat memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya, kemudian dia walaupun naik dia nggak lama lagi koreksi atau sideways ya, jadi jangan lupa pasang trailing stop. Tapi kalau dia berhasil breakout dia selalu higher high ya, dan high-nya lumayan tinggi ya. Ini sebelumnya contohnya ya, dia ekor panjang ke atas kemudian koreksi ya, tapi kalau dia breakout lagi naik ke atasnya ini ya, high-nya di 104 kan, naik ke atas 104 dia naiknya sampai 115 ya high-nya hari ini ya, jadi lumayan lah seperti itu ya. Jadi kalau yang tipe berani buy on breakout, buy high sell higher, ya beli aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 115 buy ya. Naik ke atas 120 tambah lagi dan seterusnya. Tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Resikonya tinggi ya. Saya ulangi sekali lagi, ini resikonya tinggi. Kalau nggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BCAP ya. Sebentar. Saya lihatkan dulu apakah ada aksi korporasi ya. Seingat saya sih nggak ada ya untuk BCAP ya, right issue ya. Nggak ada ya di sini ya. Tapi coba saya lihat di program sekuritas lainnya untuk BCAP nggak ada sih. Ini masih sentimen dari grupnya MNC ya. Karena hari ini
sesi pertama ya, grupnya MNC tiba-tiba beberapa sahamnya dia naik tinggi ya seperti itu ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa. Silakan tulis di kolom komentar ya bagi yang tahu ya, karena saya belum baca beritanya, terus terang aja ya. Saya di sini hanya fokus ke pergerakan harganya. Dan kalau posisi sekarang ini sebenarnya masih strong downtrend ya, walaupun ini arah ya, sempat arah ini ya. Tadi volumenya naik tinggi, kelihatannya sempat arah ya. Sebentar saya intipkan dulu ya untuk BCAP ya. Kalau dilihat dari candlenya sih dia sempat arah ya, sebentar. Hampir ya di 71 ya. Arahnya di 72. Jadi kalau posisi sekarang mau buy gimana Pak Sunar? Sebenarnya masih resiko ya. Paling tidak ya kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 72 ya. Jadi besok lah ya. Setelah dia hari ini kan kalau misalnya arah ya kita tunggu aja kalau dia besok masih naik lagi. Kalau naik ke atas 72 kalau mau spekulasi buy on weakness tangkap pisau jatuh ya. Terus terang aja ini tangkap pisau jatuh ya karena dia tiba-tiba naik tinggi karena ini downtrendnya masih kuat ya. Jadi naik ke atas 72 kalau mau spekulasi silakan, naik lagi ke atas 84 tambah lagi target price-nya sekitar 101 ya atau sekitar area ini ya 97 ya. Jadi kalau yang nggak berani tunggu aja ketika dia koreksi ya. Koreksinya ketika dia sudah stabil ya seperti itu ya. Jadi ini kan masih belum stabil ya. Jadi masih belum tahu ya areanya di mana kalau dia setelah koreksi lagi ya. Kalau pakai acuan sebelumnya aja kita nggak bisa ya karena ini terlalu pendek ya candlenya. Di sini areanya kosong ya. Jadi kalau mau bikin garis lagi di sini untuk buy on weakness susah ya. Lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 72 ya. Kalau mau buy high sell higher silakan besok ya. Hari ini kalau arah ya biarin ya seperti itu ya. Jadi belum rezeki kita seperti itu ya. Arahnya di 72 ini masih ada sisa ya. Kalau waktu saya bahas ini overnya masih ada sekitar 600 ribuan lot ya seperti itu ya. Di 71 dan 72. Jadi kalau mau buy sekarang memang resikonya tinggi ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 63 ya. Kalau dia selama bertahan di atas 63 ya masih ada peluang untuk naik ke atas 72 ya seperti itu ya. Tapi kalau turun di bawah 63 lebih baik saran saya jual dulu karena sebelumnya dia dari atas turun, kemudian di sini dia berusaha untuk rebound, dia gagal ya, turun lagi ke bawah, berusaha naik. Ini di sini hanya pas di low-nya sebelumnya ya di 63 ya. Jadi 63 bisa kita jadikan acuan untuk trailing stop atau stop loss bagi yang sudah punya ya. Kalau belum punya lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Sebenarnya yang amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 101 ya, itu saran saya di sana itu amannya. Jadi kalau masih di bawah 100 sebenarnya sih masih resiko itu terus terang aja ya. Saya gambarkan di kurang lebih 101 ya, ini garis saya sebelumnya ya. Jadi terserah sih kalau mau buy sekarang ya menurut saya lebih baik jangan lah ya, masih resiko tinggi ya. Tunggu aja minimal ke 84 lah ya. Kalau 72 ke atas memang masih resiko tinggi juga. Kalau 84 ke atas ya masih resiko tapi ya agak lumayan berkurang lah resikonya ya seperti itu ya. Tapi lebih baik tunggu ke atas 101 kalau mau buy ya seperti itu ya. Ini masih resiko, kita nggak tahu seperti apa ya. Karena volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi hati-hati aja. Berikutnya untuk ENRG ya. Jadi selain grupnya MNCN, kelihatannya grupnya Bumi ya. Saya bilang grupnya Bumi ya. Jadi ini berusaha untuk breakout naik ke atas ya. Saya nggak tahu ada berita apa. Silakan kasih tahu di kolom komentar ya kalau ada yang tahu kenapa kok naik tinggi ya. Saya belum baca beritanya terus terang aja. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan di sini ya. Ini saya gambarkan di tengah-tengahnya antara 112 dan 117 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 112 ya, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atasnya ini ya, tengah-tengahnya. Mungkin kita bisa coba kalau sudah naik ke atasnya 100 sebentar di sini ya. Naik ke atas 114 ya kita buy ya seperti itu ya tengah-tengahnya ya. Jadi kalau buy sekarang sebenarnya sih masih resiko ya, walaupun ini dalam beberapa hari ini ya, satu mingguan dia reboundnya lumayan ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher naik ke atas 112 mau buy ya silakan lah ya seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau average up atau tunggu kayak ke atas 114 ya tengah-tengahnya ini ya. Area buy on weakness yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 117 ya tambah lagi, naik ke atas 121 tambah lagi, naik ke atas 126 tambah lagi ya. Jadi ini masih resiko sebenarnya ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop. Trailing stopnya kalau sudah punya pasang aja di area sebentar saya kasih ya, kurang lebih di area sini ya. Untuk pemasangan trailing stop bagi yang sudah punya ya 109 ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 109 rupiah lebih baik jual dulu ya, begitu ya. Karena kalau di bawahnya 109 dia masih resiko testing lagi area 105-an ya. Bisa sampai turun lagi ke testing area 96 ya. Jadi bertahap aja kalau mau buy tunggu kalau naik ke atas 114 ya. Atau kalau mau buy sekarang ya
sedikit aja nanti naik lagi tambah lagi seperti itu ya, average up kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SGIR ya, sudah saya bahas juga. Ini sudah naik ke atas 1475, tinggal pasang trailing stop. Target price-nya sudah saya gambarkan sebelumnya ya, di 2400 itu adalah Fibonacci extension 261,8%. Jadi sudah saya sebutkan ini masih potensial untuk breakout ke atas 161,8%. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1475 ya. Kalau misalnya sudah untung ya, trailing stop paling dekat ya di 1580 ya. Kalau turun di bawahnya 1580 jual dulu sebagian, turun di bawahnya 1475 lebih baik jual dulu semuanya yang sudah punya. Kemudian untuk yang buy on weakness, tunggu aja, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu di 1105. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 1105, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 1105 ya. Kalau ini ya seperti ini ya, dia naik ke atas 1105 kita boleh buy. Tapi besoknya kok koreksi lagi Mas Suntar, ya kalau buy itu bukan berarti pasti harus naik terus ya, pasti harus 100% berhasil ya, kadang-kadang gagal. Tapi kalau sudah buy jangan lupa pasang stop loss-nya. Stop loss-nya jangan terlalu dekat dan terlalu jauh ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini buy udah pasang stop loss di bawah, kalau nggak terlalu dekat harusnya belum kena ya. Ini masih rebound naik lagi, lanjut profitnya sampai 1475 seperti itu ya. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan ya. Kira-kira ini kedepannya target price berikutnya di mana ya? Paling yang terdekat ya sekitar 1900 lah ya kalau mau digambarkan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tengah-tengahnya ya mudah-mudahan aja dia lancar ya ke 1900 ya. Ini khusus bagi yang berani buy hasil air, mau tambah lagi atau buy ya silakan aja. Misalkan stop loss-nya ya memang fluktuasinya tinggi ya, stop loss-nya di 1475. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya nggak berani, pilih saham yang lainnya lebih baik ya, seperti itu ya, daripada memaksakan diri nanti nggak sempat jual nyangkut ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BFIN. Ini sudah saya gambarkan area buy on weakness ya, 1200 ya. Jadi kalau koreksi di bawah 1200, kalau dia berhasil rebound, walaupun kadang-kadang nggak sampai turun di bawah 1200, tapi kalau dia sudah berhasil rebound, apalagi sudah naik ke atas range berikutnya ya 1250 ya, silakan buy up atau tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya 1300 dan 1350. Jadi kalau naik ke atas 1300 mau tambah lagi atau average up silakan, naik ke atas 1350 tambah lagi silakan ya. Target price-nya di sekitar 1460 di sini ya. Ya mudah-mudahan aja sukses naik ya untuk BFIN ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya MSKY, masih grupnya MNTN ya. Grupnya MNTN ya, MNC ya. Jadi mudah-mudahan aja ini masih berhasil naik terus ya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 322 ya. Ini sudah pernah saya gambarkan garisnya. Kalau mau buy lebih baik tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya. Ini sebelumnya kan dia ARB gap down ya, 372 ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 372 silakan buy. Buy-nya bertambah aja, tapi masih resiko ya. Lebih baik memang harus tunggu jika sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 440 itu lebih baik ya, kalau mau buy ya. Kalau buy sekarang ya cenderungan masih resiko, istilahnya masih tangkap pisau jatuh ya, karena ini trennya masih downtrend walaupun 3 hari dia rebound ya. Istilahnya bisa saja ini technical rebound ya. Jadi kalau naik ke atas 372 mau spekulasi buy boleh saja, tapi jangan terlalu banyak, atau lebih amannya tunggu ke atas 440 baru buy. Setelah itu kalau naik ke atas 372 ya kita tambah aja bertahap ya. Jadi bisa kelipatan Rp4 atau Rp10 terserah Anda, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik, kalau kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BHIT, masih grupnya MNC ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Ini kurang lebih area buy on weakness-nya ya. Ketika dia naik tinggi saya sebutkan kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 64-an kurang lebih di sini ya. Hari ini kan dia sudah berhasil naik ke atas 59. Kalau masih belum yakin, kalau mau buy lebih baik tunggu aja sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 66 ya. Jadi naik ke atas 66 buy, naik ke atas 69 tambah lagi average up, naik ke atas 76 tambah lagi dan seterusnya. Itu khusus bagi yang berani spekulasi buy on weakness di bottom ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih di area bottomnya atau di bagian bawah ya. Memang cenderungan trennya masih cenderungan downtrend ya, walaupun sebelumnya di sini sudah lumayan sideways ya di sini ya. Tapi ini kan belum testing area resisten 66 ya. Jadi 66 ini kan baru satu kali aja, belum berapa kali gitu ya. Jadi kalau dibilang sideways ya enggak juga, ini masih lanjut downtrend ya, masih kuat ya trennya, downtrendnya ya. Walaupun hari ini rebound, takutnya sih euforia doang ya. Saya belum baca beritanya kenapa. Yang penting di sini saya fokusnya di pergerakan harganya. Kalau mau buy lebih amannya tunggu kalau dia naik ke atas 66 buy, naik ke atas 69 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Kenapa kok nggak buy sekarang? Kalau buy sekarang memang boleh saja, saya nggak ngelarang ya, tapi resikonya masih cukup tinggi ya, seperti itu ya.
kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MSCI ini afternya masih naik lagi ya seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, stock split atau right issue dan lain-lain ya. Saya belum baca beritanya, tapi di sini saya gambarkan aja kalau dia naik lagi ke atas 3290, mau tambah lagi silakan, target berikutnya sekitar 3.500 atau 3.600 ya seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan Rp50 atau setiap kelipatan Rp100 ditambah lagi atau average up ya. Kalau yang mau buy, menurut saya sih ada dua pilihan. Kalau mau buy high sell higher ya, naik ke atas 3290 silakan buy, target price berikutnya di 3.500. Kalau nggak berani buy-nya, kalau mau coba-coba testing ya, buy high sell higher ya boleh aja. Pasang stop loss-nya memang agak jauh ya, di low-nya hari ini di 3.000 ya, atau di 2.800 itu pasang stop loss-nya kalau mau spekulasi buy high sell higher di area sekarang ya. Sedikit aja, nanti kalau naik lagi tambah lagi average up ya seperti itu ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, nanti kalau dia turun terus tambah parah ya. Nah untuk area buy weakness ya, sebelumnya saya sarankan di 1495, tapi dia berhubung dia higher breakout ya, kalau mau buy weakness ya tunggu aja sekitar area 2000. Artinya ya, kalau dia koreksi di bawah 2000, kalau dia sudah berhasil rebound ya, istilahnya mantul ke atas 2000, itu barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya, kita jangan buy dulu karena resikonya masih lumayan tinggi ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses ya. Grupnya MNC memang hari ini kebanyakan terbang semua ya, tapi nggak semuanya, ada yang belum ya. Datanya kayak seperti MNCN belum ya. Sebentar saya lihat kan. MNCN memang sudah mulai naik tapi masih di bawahnya 875 ya. Seperti itu ya. MNCN ini kan, kalau untuk MNCN ya buy saya kalau dia sudah naik ke atas 875 saya buy back ya. Kalau masih di bawahnya 875 saya belum ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja lancar. Saya belum baca beritanya ya. Kalau yang tahu kenapa kok tiba-tiba grupnya MNCN naik, grupnya MNC ya, grupnya MNC naik ya, beberapa sahamnya ya, naiknya lumayan tinggi. Silakan tulis di kolom komentar ya, apakah ada aksi korporasi dan lain-lain ya. Kurang lebih cukup ya, sudah 8 saham. Ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya, Indi, NATO, BRMS, ADMR, BABB, PTBA, ITMG dan Bumi ya. Itu di bagian pertama, kemudian di bagian kedua ini sudah 8 saham ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sudah 8 saham. Totalnya 16 saham. Jadi itu hari ini tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 25 Januari 2022. Jadi yang barusan join atau kenal saham profit jangan lupa join, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran tulis di kolom komentar. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu selama tahun 2022 ya. Kurang lebih sekian. Terima kasih banyak. Amin.